الشيطان الرجيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda maupun sahabat sebaya pengajian wal asri yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu lagi, dan kali ini kita akan membahas jadi kita akan membahas tentang setan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah setan itu? Mari kita dalami hal ini melalui kitab Al-Quranul Karim, kitab yang mulia, kitab yang lengkap, kitab yang mana menjadi petunjuk bagi kita semua untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Apabila kita mendengar atau membaca kata setan, apakah yang terbersit di pikiran kita mengenai setan itu? Apakah suatu hal yang berupa makhluk, ataupun berupa benda, ataupun berupa apapun yang ada di dunia ini, yang mana kita rasakan adalah suatu hal yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Untuk itu, mari kita segera mengetahui setan dari Al-Quran, atau mengetahui setan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran berikut ini. Silakan. Baik, jadi di dalam Al-Quran terdapat dua jenis setan yang diciptakan Allah untuk manusia. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 14. Bunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Nah, di sini disampaikan bahwa setan diwakili oleh kata syayatinihim, Tuhan doa, atau disebut sebagai gerombolan setan, pemimpin-pemimpin setan atau pemimpin-pemimpin mereka. Itu yang sebutan pertama. Lalu yang sebutan kedua ada sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Begini ayatnya: Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setan memerdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ada syaitan yang kedua, yaitu syaitan yang menggoda manusia dari dalam.
atau dari dirinya sendiri. Ya. Karena itu disebutkan dia memperdayakan dirinya sendiri. Jadi dari sini bisa diambil suatu kesimpulan bahwa ada dua jenis setan bagi manusia, yaitu yang di luar dirinya dan yang ada di dalam dirinya. Yang di dalam dirinya ini diberi nama syaitan. Ya. Beda dengan yang di luar tadi. Kalau yang di luar tadi dinamai sebagai syayatini. Dari luar syayatini, dari dalam adalah syaitan. Apa bedanya? Mari kita lanjutkan. Syayatini itu adalah godaan atau gangguan setan yang berasal dari luar diri kita. Contohnya adalah orang yang membujuk kita untuk melakukan kejahatan. Orang lain yang mengatakan kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk menentang Allah. Orang lain yang membisikkan kepada kita atau memperlihatkan kepada kita suatu tindakan agar kita meniru mereka. Ya, tentunya tindakan yang buruk. Lalu ada juga dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan itu, untuk mencoba itu, untuk memuaskan keinginan kita. Kita ingin ini, coba aja deh. Ini gimana kira-kira ya? Hukumnya, apakah dilarang, apakah diperbolehkan? Kita nggak tahu itu, tapi kita ingin mencoba. Kita ingin mengetahui bagaimana rasanya. Nah, itu adalah suatu dorongan dari dalam diri kita. Yang dari luar maupun yang dari dalam, itu kedua-duanya mendorong atau mengatakan hati kita untuk melakukan kepada keburukan atau kepada kesesatan. Itulah yang disebut sebagai setan. Ada yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu apa sebetulnya atau apa sesungguhnya status daripada setan untuk kita. Mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 168. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi, di sini jelas bahwa status setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi status setan untuk manusia adalah musuhnya yang nyata. Untuk itu janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan, atau bisikan-bisikan, atau cara-cara berpikir setan, atau cara-cara bekerja setan. Jangan diikutin. Karena apa tadi? Bahwa dia akan menyesatkan diri kita. Ini juga perlu diketahui, yaitu apa visi dan misi dari setan. Apa visi dan misi setan? Itu diciptakan bagi manusia. Silakan kita baca bersama
surat An-Nisa ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi visi dan misi setan adalah menyesatkan manusia sejauh-jauhnya. Dari mana menyesatkan mereka, menyesatkan manusia? Yaitu dari kebenaran, ya, dari ayat-ayat Tuhan, dari petunjuk Tuhan, dari hukum-hukum Tuhan. Ya, kalau hukum ya dilanggar, kalau petunjuk ya diabaikan, gitu. Kalau peringatan ya diabaikan, gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah ada orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada dia sekarang dan apa yang diturunkan kepada manusia sebelumnya. Mereka beriman nih, tapi tetap saja setan misinya adalah menggoda mereka yang beriman agar tersesat yang jauh sekali dari kebenaran yang telah mereka imani. Di surat Al-Hajj ayat 4 disampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Jadi setan menyesatkan kita dan membawa kita ke azab neraka. Maka hati-hati. Ya, kita harus kenali betul apa yang dimaksud dengan setan ini. Mari kita bahas selanjutnya. Di surat Al-Furqan ayat 29 disampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh dia telah menyesalkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Jadi statusnya adalah musuh, misinya adalah menyesatkan kita untuk membawa kita ke neraka, dan dia adalah bersifat sebagai pengkhianat. Apa artinya pengkhianat? Ayat Al-Furqan ayat 29 itu tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa ada pengkhianat di dalam diri kita. Ya tadi itu, setan yang ada di dalam diri kita. Itulah pengkhianat. Begitu juga setan yang ada di luar kita. Karena mereka dekat dengan kita, mereka kawan-kawan kita. Tapi mereka pengkhianat. Mereka tetap saja menyesatkan kita dan mengajak kita ke azab neraka. Itulah maksudnya pengkhianat. Siapa sajakah atau objek apa sajakah bagi setan itu? Apakah dia memilih-milih manusia untuk digoda? Memilah-milah manusia, siapa yang bisa disesatkan, siapa yang bisa dibawa ke neraka? Mari kita lihat surat Al-Qasas ayat 15. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan dia, Musa, masuk ke kota Memphis. Ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia, setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan." Di sini ayat ini banyak sekali memberi pelajaran kepada kita. Pertama adalah bahwa setan menggoda manusia seluruhnya, dari manusia biasa sampai dengan para rasul dan nabi. Dan setan itu berasal dari orang yang dekat dengan kita, bukan dari yang jauh, tapi yang dekat dengan kita. Dialah yang bisa menggoda kita untuk melakukan suatu perbuatan yang buruk, atau berbuat kejahatan, atau berbuat kesesatan. Kenali ya, jadi setan itu adalah dari teman kita sendiri, yang lebih dekat dengan diri kita dibanding yang lebih jauh. Makin dekat, makin berpotensi dia menjadi setan. Surat Al-Qasas sebelumnya tadi itu didukung oleh ayat surat Al-An'am ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Di sini jelas ya, bahwa objek dari setan adalah juga nabi, para nabi. Ya, setiap nabi dijadikan setan sebagai musuhnya, yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Setan-setan manusia tadi yang dari luar, sesama manusia, dan jin, yaitu jin di dalam dirinya sendiri, yang membisikkan sesuatu agar kita melakukan kesesatan. Demikian pula di surat Al-Hajj ayat 52 disampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Di sini dijelaskan bahwa Rasul pun yang diutus Allah itu digoda oleh setan. Ya. Dan dijelaskan di sini bahwa setan menggoda itu melalui keinginan kita, keinginan manusia. Ya. Jadi setan memasukkan
godaannya ke dalam keinginan manusia. Di dalam keinginan itulah terdapat godaan-godaan setan. Tetapi bagi seorang rasul atau seorang beriman, ya, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan ke dalam keinginan tersebut. Artinya apa? Keinginan tersebut terkendali. Ya. Terkendali dengan apa? Dikendalikan dengan apa? Yaitu dengan ayat-ayatnya. Jadi keinginan yang masuk ke dalam diri kita itu kita evaluasi, ya, dievaluasi dengan ayat-ayat Allah. Setelah evaluasi tinggal kita, mana yang lebih kuat? Apakah kita akan memilih ayat atau akan kita tetap menjalankan keinginan kita yang sudah dimasuki oleh godaan setan tersebut? Bagaimana efektivitas setan dalam menggoda manusia? Mari kita lihat di surat Yasin ayat 62. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Jadi sesuai informasi dari Al-Quran bahwa efektivitas setan mengganggu manusia itu sangat tinggi, sangat besar sekali efektivitasnya. Untuk itu kita harus hati-hati tadi sebagaimana kita sampaikan, ya. Jadi setan telah menyesatkan sebagian besar dari manusia. Apakah yang mendukung faktor kebenangan setan? Atau apakah yang mendukung efektivitas setan dalam menggoda manusia? Mari kita lihat di surat Az-Zukhruf ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi efektivitas daripada setan dalam mengganggu manusia itu disebabkan karena kita manusia sering berpaling dari pengajaran Allah, ya, sehingga dibiarkannya setan itu menjadi teman karib kita. Artinya selalu menggoda kita, selalu memanas-manasi kita, selalu memprovokasi kita untuk melakukan kejahatan atau kesesatan, gitu. Jadi penyebabnya adalah karena kita sering berpaling, dan yang kedua dengan berpaling itu maka setan menjadi akrab dengan diri kita. Tidak ada yang bisa membendung atau tidak ada yang bisa membantah ajakan-ajakannya. Jadi setan mengganggu manusia tentunya dengan suatu strategi yang jitu, dengan suatu strategi yang matang, ya. Seperti sebagaimana disebut waktu kita mempelajari tentang iblis, sebetulnya sudah dijelaskan di situ bagaimana setan itu memiliki strategi. Sebagaimana di surat Fatir ayat ke-5 disampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka
Janganlah kehidupan dunia memerdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memerdayakan kamu tentang Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwa strategi setan adalah memperdayakan manusia dengan kehidupan dunia. Salah satu strategi setan adalah membuat dunia itu menjadi indah. Sampai-sampai siksaan Allah pun dianggap indah oleh dia. Jadi orang yang tergoda setan atau termakan oleh provokasi setan, maka siksaan Allah merupakan keindahan untuk dia, sehingga dia tetap melanjutkan daripada provokasi setan itu, atau dia tetap di jalan yang sesat. Sebagaimana disebutkan di surat Al-An'am ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Dengan keindahan itu dia tetap di jalan kesesatan. Itulah strategi setan. Surat Al-An'am ayat 137. Perbuatan jahat seperti membunuh orang itu juga merupakan keindahan buat orang yang tergoda setan, sehingga dia melanjutkan perbuatan itu. Apakah itu? Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah berhala-berhala mereka, setan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi membunuh merupakan hal yang indah buat mereka. Bahkan membunuh anak-anaknya sendiri. Apabila sudah sampai tahap itu, tentunya perbuatan menyesatkan itu terus dilakukannya, entah sampai kapan. Keindahan lainnya yang biasa umumnya dilanjutkan oleh manusia ketika tergoda setan adalah larut dalam kesombongan, sebagaimana disampaikan di surat Al-Anfal ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Jadi setan membujuk diri kita untuk perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu buat orang yang tergoda setan adalah sangat indah, sehingga dia sulit untuk melepaskan perbuatan dosa itu ya. Dan ketika ada yang melarang ataupun ada yang melawan, ataupun perbuatan dosa itu ditegur ataupun dihukum, diperiksa oleh polisi ataupun oleh hakim, oleh jaksa, maka setan pergi. Setan meninggalkan dia.
hadapilah sendiri masalahmu. Itu kata setan. Setan tidak menemani lagi ketika dia sudah kepergok kesalahannya atau dosanya. Yang berikutnya yang dibuat indah adalah ketika dia diprovokasi untuk melawan Rasul, untuk melawan nasihat-nasihat dari Allah yang dibawa oleh Rasul ke dalam dirinya. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 63. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, Muhammad. Tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia, setan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi ketika ada nasihat disampaikan kepada diri kita oleh Rasul, ya, oleh siapapun itu nasihat, kita melawannya dan kita dengan bangga apabila kita bisa mengalahkan mereka. Kita bangga apabila kita bisa menolak argumentasi mereka dan mengutamakan tetap argumentasi kita bahwa kejahatan ini harus dilakukan, dengan mengabaikan nasihat-nasihat dari mereka. Dan itu terasa indah buat mereka. Mereka bangga sekali dengan sombong mereka memelihara perbuatan mereka. Dan nantinya kita, orang-orang yang terkena provokasi seperti ini, akan mendapatkan azab yang pedih. Yang berikutnya, provokasi indahnya dunia adalah ketika menyembah selain Allah. Nah, kita bayangkan, menyembah selain Allah bagi orang yang terkena provokasi setan ini merasa indah sekali. Mari kita baca bersama surat An-Naml ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Aku, burung hudhud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi ini kalau kita baca ada di kisah Sulaiman, ya, yang mana burung hudhud itu melihat ada suatu kaum yang menyembah matahari bukan kepada Allah, dan mereka bangga menyembah yang bukan Allah itu, ya. Lalu bagaimana sebetulnya fungsi setan? Apakah Allah begitu teganya mengirimkan setan kepada makhluknya, manusia? Sebelum kita jawab, mari kita baca dulu bersama surat Al-Hajj ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang dalam hatinya, cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zolim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Oke, jadi setan fungsinya diciptakan oleh Allah untuk menimbulkan cobaan bagi orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang hatinya ada penyakit dan orang-orang yang berhati keras, agar manusia dapat mengurangi gangguan daripada setan atau mengurangi provokasi setan, ya, maka Allah telah memberikan kepada kita surat An-Nas, ya, yaitu surat ke-114. Bunyinya seperti ini. Mari kita baca bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan golongan jin dan manusia. Nah, ini adalah surat An-Nas. Jadi Allah memang menurunkan setan untuk menguji kita. Nah, bagi orang-orang yang tidak keras hatinya dan tidak ada penyakit, maka orang-orang seperti itu harus meminta atau memohon kepada Allah perlindungan dari godaan setan. Ya, jadi kita harus meminta perlindungan dari godaan setan. Dan Allah telah menyiapkan surat itu untuk kita ingat, untuk kita terapkan dan kita amalkan setiap saat. Yaitu surat An-Nas atau surat ke-14 tadi. Ya, supaya apa? Supaya keinginan-keinginan kita yang selalu ada di hati kita itu terjaga dari godaan setan, sehingga setan tidak bisa menggelincirkannya, atau setan tidak bisa menyesatkan, atau setan tidak bisa mengisi keinginan kita dengan kesesatan-kesesatan, sehingga keinginan kita murni kita jalankan sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah kepada kita melalui kitab-kitabnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hati kita ya itu dibisikkan oleh dua macam bisikan. Satu adalah yang menyesatkan, yaitu dari setan-setan yang ada di luar dan ada di dalam diri kita. Lalu yang kedua adalah bisikan-bisikan atas kebenaran Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Nah, untuk Rasul ini apakah juga ada di dalam dan ada di luar? Maka akan kita pelajari berikutnya di episode-episode yang menjelaskan tentang Rasul. Di surat Al-Hadid ayat 14 ya, itu juga dijelaskan oleh Al-Quran mengapa seseorang itu kalah oleh provokasi setan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah. Dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Ya, jadi kenapa orang itu kalah dengan godaan setan atau provokasi setan? Karena dia ragu-ragu akan janji Allah. Apa yang dijanjikan Allah selalu diragukan. Dia tidak percaya akan janji Allah, sehingga setan bisa masuk ke dalam dirinya. Dan Allah tentu saja menjalankan ketetapannya. Jadi yang hatinya keras tidak mau menerima nasihat-nasihat dari Al-Quran atau dari kitab-kitab suci, ya, dan setan menggoda dirinya. Disitulah terjadi kekalahan itu. Ya, jadi dia tetap meragukan terus apa yang dia baca, apa yang disampaikan oleh para Rasul. Dia meragukan itu sampai dia terkapar, kalah, dan setan masuk kepada keinginannya. Baik, demikian sahabat pengajian Wal Asri yang masih muda-muda maupun yang sebaya, itulah mengenai setan. Jadi
Di titik ini kita sudah tahu apa setan itu, ya. Jadi ternyata setan itu adalah bisikan-bisikan atau provokasi yang masuk ke dalam hati kita melalui keinginan kita. Setiap ada keinginan, maka di situ ada godaan, ada provokasi setan untuk menyesatkan kita dengan keinginan kita itu. Dan untuk itu kita harus mencari jalan bagaimana mengalahkannya. Nah, untuk mengalahkannya ini, marilah silakan untuk mengikuti episode selanjutnya, yaitu cara mengalahkan setan. Sahabat Wal Asri yang dirahmati Allah, alhamdulillah apabila Anda menyukai daripada channel ini, silakan untuk di-subscribe, ya, di-like dan di-share, ya. Kita belajar bersama, kita belajar untuk mengenal Al-Quran, dan kita belajar untuk mengenal isi-isi daripada Al-Quran, sehingga kita tidak lagi ragu-ragu untuk mempelajari daripada Al-Quran ini. Termasuk diri saya, ataupun terutama diri saya, dengan kita mengetahui sedikit demi sedikit isi Al-Quran, maka kita akan bersemangat terus untuk belajar memahaminya secara menyeluruh dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan diri saya sendiri. Demikian juga kami harapkan para sahabat pengajian Wal Asri, mari kita bersama melakukannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.